Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok alat kesehatan Mata kuliah farmakoekonomi, akan menjelaskan proposal yang kami buat dengan judul Cost Effectiveness Analysis penggunaan alat kesehatan CT scan dan MRI pada penyakit stroke di Rumah Sakit Umum Pusat Kota Bandung. Menurut WHO, stroke didefinisikan sebagai suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda gejala klinik baik vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam atau dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak menurut Yuniawati 2016. Lalu menurut Chandra, pada tahun 1996 menjelaskan bahwa stroke adalah gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak yang disertai dengan timbulnya gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah vokal pada otak yang terganggu, baik yang terjadi secara mendadak dalam beberapa detik atau secara tepat dalam beberapa jam, menurut Nurjanto M. tahun 2012. Stroke termasuk penyakit cerebrovaskular yang ditandai dengan kematian jaringan otak atau infarksi cerebral yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Secara klinis, kondisi ini yang disebut cerebrovascular accident. Stroke atau cerebrovascular accident adalah gangguan pasokan darah otak yang dapat terjadi karena beberapa kondisi patologis, termasuk aterosklerosis, trombosit, emboli, hipoperfusi, vaskulitis, dan stasis vena yang dapat mempengaruhi pembuluh darah otak dan menyebabkan stroke. Stroke memiliki tingkat mortalitas yang tinggi sebagai penyakit terbanyak ketiga yang menyebabkan kematian. Persentase orang meninggal akibat kejadian stroke ini pertama kali ditemukan adalah 18%, 37% dan mencapai 62% untuk kejadian stroke berulang, menurut Siswanto 2010. Data International Classification of Disease yang diambil dari National atau Vital Statistic Report Amerika Serikat untuk tahun 2011 menunjukkan rata-rata kematian akibat stroke adalah 414% dari 100.000 penderita. Selain itu, kejadian stroke memiliki tingkat morbiditas yang tinggi dalam menyebabkan kecacatan. Stroke merupakan masalah kesehatan global yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan. Menurut WHO, 15 juta orang menderita stroke di seluruh dunia setiap tahunnya dan 5 juta diantaranya mengalami kematian serta 5 juta orang lainnya mengalami kecacatan yang permanen. Sedangkan di Indonesia, stroke merupakan penyebab kematian sebesar 12,1%. Stroke merupakan gangguan suplai darah ke otak yang menyebabkan kehilangan fungsi otak secara mendadak. Lalu, jumlah penderita penyakit stroke di Indonesia sebanyak 57,9%, dan di Provinsi Jawa Barat memiliki estimasi jumlah penderita stroke sebanyak 9,3%. Jumlah penderita stroke di wilayah kota lebih banyak dibanding di wilayah kabupaten. Itu menurut Risked tahun 2013. Sedangkan di Kota Bandung, prevalensi penderita stroke mencapai 8,24%. Computed Tomography Screening atau CT scan adalah sebuah pemeriksaan pada bidang medis seperti sinar X konvensional yang menghasilkan pencitraan atau gambaran multiple struktur dalam tubuh. Pencitraan cross-seksional yang dihasilkan oleh CT scan dapat direformat dalam multiple planal dan bahkan dapat menghasilkan bentuk pencitraan 3 dimensi. Pencitraan ini dapat dilihat pada monitor komputer dalam bentuk film yang diprint dan disimpan dalam bentuk CD atau DVD, menurut Cole pada tahun 2005. Sedangkan Magnetic Resonance Imaging atau biasa disebut MRI adalah suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Teknik penggambaran MRI relatif kompleks karena gambar yang dihasilkan tergantung pada banyak parameter. Alat MRI memiliki kemampuan membuat gambar potongan kronas, segital, aksial, dan oblik tanpa banyak memanipulasi tubuh pasien.
pemilihan parameternya tepat, kualitas gambar detail tubuh manusia akan tampak jelas sehingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat dievaluasi secara lebih teliti. Selanjutnya, biaya dianalisis dalam menentukan efektivitas biaya pemeriksaan stroke ini yaitu menggunakan biaya langsung. Analisis biaya medik langsung pemeriksaan stroke sangat penting dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam pelayanan dan biaya kesehatan, terutama untuk pasien stroke, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan yang berkualitas, memenuhi evaluasi ekonomi yang tepat. Sampel dalam penelitian ini yaitu pasien yang memenuhi kriteria inklusi seperti pasien berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, pasien stroke dengan penyebab utama hipertensi, pasien stroke dengan pemeriksaan menggunakan alat kesehatan CT scan dan MRI. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui efektivitas biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk mengetahui keakuratan pemeriksaan stroke di salah satu RSUP Kota Bandung pada pasien rawat jalan dengan menggunakan BPJS maupun umum dengan pemeriksaan menggunakan alat kesehatan CT scan dan MRI. Kenapa Kota Bandung dipilih menjadi lokasi untuk pembuatan proposal kami? Karena Kota Bandung memiliki prevalensi penderita stroke mencapai 8,24% di tahun 2017. Rumusan masalah dari proposal ini yaitu yang pertama, apakah perbedaan efektivitas diagnosis antara pasien yang didiagnosis menggunakan CT scan dan pasien yang didiagnosis menggunakan MRI. Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas biaya antara pasien yang didiagnosis menggunakan CT scan dan pasien yang didiagnosis menggunakan MRI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan dari dua alat kesehatan yaitu CT scan dan MRI yang paling cost effectiveness pada pasien untuk mendeteksi penyakit stroke di salah satu RSUP di Kota Bandung. Metode penelitian yang dilakukan pada proposal ini yaitu dengan bentuk penelitian merupakan non-eksperimental yang dirancang dengan penelitian deskriptif menggunakan metode Cost Effectiveness Analysis atau CEA melalui studi retrospektif berdasarkan data rekap medis dan rincian pembayaran pasien stroke BPJS dan umum rawat jalan di salah satu RSUP Kota Bandung pada periode Januari sampai Desember pada tahun 2019. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh pasien stroke yang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat CT scan dan MRI pada pasien rawat jalan di salah satu RSUP Kota Bandung pada periode Januari sampai Desember 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik persuasive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusinya yaitu yang pertama, pasien stroke dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, pasien stroke akut sampai kronis. Dan yang ketiga, pasien stroke yang sebelumnya tidak mempunyai riwayat stroke sebelumnya. Yang keempat yaitu pasien stroke dengan penyebab hipertensi. Kelima, menggunakan pembayaran BPJS dan umum. Lalu yang terakhir yaitu pasien stroke yang menjalani rawat jalan di RSUP Kota Bandung dengan menggunakan pemeriksaan alat kesehatan CT scan dan MRI. Untuk kriteria eksklusinya itu ada dua. Yang pertama, pasien stroke dengan penyebab lain hipertensi. Dan yang kedua, pasien stroke yang tidak melakukan pemeriksaan CT scan dan MRI. Untuk pengolahan data meliputi perhitungan efektivitas pemeriksaan dengan metode Cost Effectiveness Analysis atau CEA dengan memperhitungkan Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER dan Instrumental Cost Effectiveness Ratio atau ICER.
Hasil Eiser menggambarkan total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinik. Dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinik spesifik yang dihasilkan, tidak tergantung pada pembandingnya. Alternatif yang paling cost efektif tidak selalu dilihat dari alternatif biayanya yang paling murah untuk mendapatkan tujuan terapi yang spesifik. Adapun rumus perhitungan Eiser yaitu Eiser sama dengan biaya dibagi efektivitas terapi. Biaya pada Eiser ini merupakan rata-rata biaya medik langsung dari tiap alat kesehatan. Sedangkan efektivitas terapi pada pasien setelah melakukan pemeriksaan penyakit stroke dengan hasil yang lebih jelas dan akurat. Hasil dari Eiser diinterpretasikan sebagai rata-rata biaya per unit efektivitas. Semakin kecil nilai Eiser, maka alternatif alat kesehatan tersebut semakin cost effectiveness digunakan. Hasil dari CEA dapat disimpulkan dengan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau Eiser. Definisi Eiser sendiri adalah rasio perbedaan antara biaya dari dua pemeriksaan alat kesehatan dengan perbedaan efektivitas dari masing-masing alat kesehatan. Adapun rumus Eiser yaitu adalah delta total biaya dibagi delta efektivitasnya. Jika perhitungan Eiser ini memberikan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu terapi dinilai lebih cost efektif dibandingkan terapi pembandingnya sendiri. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon